Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PJOK, bertemu kembali dengan saya Pak Heri. Di video kali ini, mari kita belajar bersama pelajaran PJOK. Kali ini saya akan mengajak teman-teman kelas 5 ya, kita bahas materi di bab kedua di semester yang kedua. Kita akan belajar bersama. Saya sudah siapkan latihan soal-soal. Mari simak dengan baik dan silakan siapkan alat tulisnya, bukunya. Siapa tahu nanti digunakan untuk mencatat soal atau jawabannya. Yuk kita langsung ke soalnya. Sekarang lihat, mulai nomor 1. Dalam melakukan rangkaian gerakan senam ritmik secara keseluruhan, sebaiknya menggunakan waktu menit. A. 15, B. 20, C. 25, D. 30. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah D. 30. Guna memperoleh hasil yang maksimal, hendaknya gerakan senam ritmik itu secara keseluruhan dilakukan dalam waktu 30 menit. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Sebaiknya dalam seminggu kita melaksanakan senam ritmik aerobik sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali. Nah, di sini jawabnya yaitu C. 3 kali. Frekuensi latihan senam aerobik itu 3 kali ya dalam seminggu. Biasanya dilakukan 3 kali dalam seminggu. Baik, lanjut di nomor ketiga. Mengangkat salah satu kaki dan mendarat di tempat yang berbeda dari awal disebut A. Melangkah, B. Melompat, C. Meloncat, D. Mengayun. Nah, di sini jawabannya yaitu A. Melangkah. Melangkah itu adalah mengangkat salah satu kaki dan mendarat di tempat yang berbeda dari awal. Jadi jawabannya nomor 3 adalah A. Melangkah. Sekarang lanjut di nomor 4. Baik, sekarang lanjut ke pertanyaan yang keempat. Gerak berirama harus memadukan gerak dengan A. Langkah, B. Ayunan, C. Lompatan, D. Irama. Nah, di sini jawabannya adalah D. Irama. Karena gerak irama merupakan perpaduan gerak dan irama. Itu jawabannya ya. Jadi jawabannya nomor 4 adalah D. Sekarang kita lanjut di pertanyaan yang kelima. Perbedaan senam ritmik dan senam lainnya adalah A. Irama, B. Gerakan, C. Tujuan, D. Latihan. Dan pastinya ini adalah jawabannya A ya. Yang membedakan itu adalah irama. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu nomor 6. Berikut merupakan gerak dasar dalam gerakan berirama adalah A. Mengguling, B. Melangkah, C. Menggantung, D. Melayang. Ini jawabannya adalah melangkah. Karena gerak dasar pada gerakan berirama itu terdiri salah satunya yaitu melangkah dan mengayun. Di sini ada melangkah. Jadi jawabannya adalah B. Baik, sekarang lanjut di pertanyaan yang ketujuh.
Sebelum melakukan gerak berirama, sebaiknya kamu melakukan A. Pemanasan, B. Pendinginan, C. Pelepasan, D. Pernapasan. Jawabannya adalah A, ya, harus pemanasan. Sebelum kita melakukan gerak berirama, itu harus melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Baik, sekarang lanjut di pertanyaan yang berikutnya, yaitu 8. Pandangan mata pada sikap awal gerak berirama adalah menghadap ke A. Depan, B. Kanan, C. Kiri, D. Menunduk. Ini jawabannya adalah A. Depan, ya. Ketika kita melakukan gerak berirama, pandangannya itu harus selalu mengarah ke depan. Jadi jawabannya 08 adalah A. Depan. Baik, lanjut di pertanyaan yang ke-9. Gerak lutut pada setiap gerak berirama adalah A. Tegak, B. Mengeper, C. Biasa, D. Diam. Ini jawabannya adalah B. Mengeper. Mengeper itu adalah gerakan kaki itu sedikit agak ditekuk, ya. Tujuannya itu biar memudahkan ketika kaki untuk melangkah. Jadi jawabannya itu adalah B, ya. Gerakan lututnya itu biar nanti kita gerakannya pindah gerakannya biar mudah melangkahkan kakinya. Jadi harus mengeper. Jadi jawabannya 09 adalah B, mengeper. Lanjut di pertanyaan yang 10. Langkah kaki gerak irama harus mengikuti A. Bentuk matras, B. Pola gerak, C. Ketukan irama, D. Aba-aba. Nah, ini pertanyaan ini jawabannya pastinya adalah C. Ketukan irama, karena langkah atau setiap gerakan berirama itu harus mengikuti ketukan irama. Baik, lanjut di pertanyaan yang 11. Berikut yang bukan merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk gerak berirama adalah yang bukan alat bantu. A. Gada, B. Pita, C. Bola, D. Tali. Nah, ini yang bukan merupakan alat bantu, yaitu C, ya, bola. Bola itu bukan merupakan alat bantu yang digunakan dalam gerak berirama. Lanjut nomor 12. Perhatikan arah gerakan berikut. 1. Depan, 2. Serong, 3. Samping, 4. Belakang. Yang merupakan arah gerakan ayunan pada gerak berirama adalah, jawabannya adalah ini, ya, C. 1, 3, dan 4. Jadi nomor 1 depan, terus samping, dan belakang. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nomor 13. Sikap awal dalam melakukan peregangan leher adalah membuka kaki selebar A. Bahu, B. Depa, C. Jengkal, D. Secukupnya. Nah, ini jawabannya adalah A, ya, bahu. Ketika kita akan melakukan peregangan leher, itu diusahakan kakinya itu dibuka selebar bahu. Jadi jawabannya adalah A. Baik, sekarang kita lanjut di pertanyaan yang ke-14. Gerakan meliukkan badan berguna untuk melatih otot A. Pinggang, B. Kaki, C. Paha, D. Leher. Jawabannya adalah A. Pinggang. Gerakan meliukkan badan berguna untuk melatih pinggang, ya. Jawabannya adalah A. Baik, lanjut di pertanyaan yang ke-15. Gerakan mengayun lengan ke berbagai arah
berguna untuk melatih otot A. leher, B. perut, C. lengan, D. punggung. Jawabannya itu adalah C. lengan. Baik, kita lanjut di pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan IC ya. Lanjut nomor 16. Unsur utama dalam melakukan senam ritmik adalah, itu jawabannya adalah ketepatan gerak dengan irama. Jadi unsur utama dalam melakukan senam ritmik itu adalah ketepatan gerak dengan irama. Gerakannya itu harus tepat dengan irama, yaitu ya yang unsur utama dalam senam ritmik. Baik, kita lanjut di pertanyaan yang ke-17. Gerakan kaki pada langkah biasa menggunakan kaki, jawabannya adalah kaki kanan. Jadi gerakan kaki pada langkah biasa itu biasanya menggunakan kaki kanan. Nah, perhatikan ya. Sekarang kita lanjut di pertanyaan yang 18. Nama lain pemanasan dalam senam irama adalah, jawabannya adalah warming up. Ya, bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris. Jadi nama lain pemanasan dalam senam irama itu adalah warming up. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-19. Gerakan tanpa henti pada senam irama dinamakan gerak kontinuitas. Jadi kontinuitas itu maksudnya itu adalah gerak terus menerus ya, tanpa henti, dilanjutkan terus ke gerakan berikutnya tanpa henti. Baik, kita lanjut di pertanyaan yang ke-20. Pertanyaan yang terakhir. Menggerakkan tangan ke arah depan dan belakang disebut dengan gerakan. Ayo, gerakan apa ini? Menggerakkan ke arah depan dan belakang disebut dengan gerakan. Jawabannya adalah mengayun. Jadi gerakan tangan ke arah depan dan belakang itu disebut dengan gerakan mengayun. Nah, itu ya latihan soal untuk pertemuan kali ini. Silakan ini dipelajari. Nah, ketika nanti ada ulangan, silakan belajar ya. Gunanya untuk menambah pengetahuan kalian. Siapa tahu soalnya ini keluar nanti pas kalian mengikuti ulangan di sekolah. Semoga bermanfaat ya. Sekian dulu. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap bersama saya, Pak Heri. Dadah.